Sepak bola seperti hidup penuh dengan cerita tak terduga. Ada pemain yang dipuji-puji bak dewa. Ada juga yang tak pernah bisa merasakan puncak kejayaan meski punya bakat yang luar biasa. Beberapa dari mereka tampaknya dikutuk sepanjang karir mereka, dan meskipun punya semua potensi untuk jadi legenda, nasib tak selalu berpihak. Inilah cerita tentang pemain-pemain jago yang terjebak dalam nasib buruk. Sebuah perjalanan penuh drama yang akan kita ungkapkan hari ini. Yang pertama, Marco Reus, The Loyal Warrior. Bakat luar biasa dari Borussia Dortmund, menjadi simbol dari kesetiaan. Reus punya semuanya: dribbling lincah, visi permainan yang tajam, dari kemampuan mencetak gol yang mematikan. Tapi meski sudah hampir meraih segalanya, Reus terus dihantui oleh cedera. Setiap kali ia menunjukkan kualitas terbaiknya, cedera kembali menghampirinya. Dari Piala Dunia 2014 yang hilang karena cedera, hingga musim-musim yang terlewatkan, Reus adalah contoh bagaimana cedera dapat merenggut potensi besar dari seorang pemain. Di balik loyalitasnya pada Dortmund, ada penyesalan yang tak terucapkan. Apa yang seharusnya bisa dia capai. Yang kedua, Abu Dhabi The Next Vieira. Diaby adalah contoh sempurna dari potensi yang terbuang. Tentu saja, potensi Diaby sangat besar. Ia dikenal sebagai pengganti Patrick Vieira di Arsenal, dengan kualitas permainan yang bisa mengubah permainan di lini tengah. Namun, takdir berkata lain. Cedera datang bertubi-tubi. Hampir setiap musim, Diaby harus kembali ke ruang perawatan. Fisiknya tak mampu bertahan menghadapi intensitas Premier League. Cedera itu menghancurkan karirnya, membuatnya hanya tampil dalam cuplikan-cuplikan singkat saja. Diaby mungkin dikenal karena apa yang dia bisa lakukan, tapi sejarah akan mengingatnya karena apa yang tidak bisa dan tidak pernah bisa dicapai. Yang ketiga, Jack Wilshere, The Golden Boy dari Inggris. Ia langsung mencuri perhatian di usia muda. Kemampuannya mengatur permainan di usia 18 tahun. Ketika melawan Barcelona di Liga Champions, ia menunjukkan bahwa Inggris akhirnya memiliki gelandang berbakat. Namun, nasib buruk mulai datang. Cedera-cedera berulang menghancurkan harapan untuk melihat Wilshere mencapai potensi penuhnya. Wilshere mungkin memiliki segalanya: skill, visi, dan mentalitas untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Tapi tubuhnya yang rapuh menghalanginya. Kini, Wilshere hanya bisa mengenang masa-masa terbaiknya yang hilang begitu cepat. Sebuah kisah tragis dari talenta yang terbakar terlalu cepat. Yang keempat, Eden Hazard, The Once Invisible. Hazard mungkin adalah pemain yang paling menyedihkan di daftar ini. Di Chelsea, dia adalah raja kecepatan, teknik, dan visi. Hazard adalah mesin gol dan assist yang tak tergantikan. Saat pindah ke Real Madrid dengan harga yang sangat tinggi, semua orang berharap ia akan melanjutkan dominasinya. Namun, karir Hazard di Madrid sangat berbeda. Berat badan yang meningkat, cedera bertubi-tubi, dan kehilangan kecepatan yang dulu membuatnya tak tertandingi. Hazard yang dulu mengubah jalan pertandingan, kini hanya bisa menjadi bayang dari dirinya sendiri. Karirnya yang sangat cemerlang di awal, kini redup dengan cepat. Satu hal yang pasti, Hazard seharusnya bisa lebih besar dari apa yang dia capai. Yang kelima, Michael Owen, The Golden Boy, Wallace Hizpid. Owen adalah salah satu wonderkid paling bersinar di sepak bola Inggris. Di usia muda, ia sudah menampilkan kualitas yang luar biasa. Owen bahkan memenangkan Ballon d'Or di usia 22 tahun. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang striker. Namun,
Cedera yang datang terlalu cepat menghancurkan karir gemilangnya. Kecepatan yang dulu menjadi senjata utama Owen perlahan hilang. Setiap kali ia mencoba kembali ke level terbaiknya, cedera lagi yang menghalangi. Karirnya yang sangat cerah tiba-tiba memudar begitu saja. Owen seharusnya bisa menjadi salah satu striker terbaik di dunia, tetapi takdir berkata lain. Yang keenam, Ricardo Kaká, The Fall of a Golden Ball Winner. Kaká adalah contoh bahwa bakat murni bisa tak cukup untuk menghadapi kenyataan. Setelah memenangkan Ballon d'Or pada 2007, Kaká menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Namun, cedera yang mulai menghampirinya selama waktu di Real Madrid merusak segala hal. Ia mulai kehilangan kecepatan, daya jelajah, dan kemampuan menyerangnya. Pada akhirnya, Kaká kembali ke AC Milan, namun tidak pernah bisa mengulang kejayaan yang ia raih di awal karirnya. Kaká yang dulunya dikenal karena keindahan permainannya, akhirnya hanya dikenal sebagai legenda yang tidak pernah mengulangi puncaknya. Yang ketujuh, Giovanni Dos Santos, The Los Mexico Wonderkid. Giovanni Dos Santos adalah salah satu pemain muda yang paling berbakat yang pernah dimiliki Meksiko. Sejak muda, ia sudah menunjukkan skill luar biasa di Barcelona. Namun, karirnya malah terjebak di klub-klub kecil setelah meninggalkan Barcelona. Cedera dan keputusan-keputusan yang salah membuatnya tidak pernah mencapai puncak. Meski pernah mencuri perhatian di Piala Dunia 2010, karirnya akhirnya hanya berakhir di klub-klub yang tak bisa memberinya kesempatan untuk bersinar. Dos Santos adalah contoh betapa sulitnya hidup sebagai wonderkid yang tak bisa meraih impian besarnya. Para pemain ini adalah pengingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang skill dan kerja keras. Kadang, takdir bisa lebih menentukan segalanya. Mereka adalah contoh betapa kejamnya dunia sepak bola ketika cedera atau nasib buruk menghampiri. Namun, meskipun karir mereka tak berakhir dengan banyak trofi atau pengakuan, mereka tetap dari bagian sejarah sepak bola. Kita akan selalu mengingat mereka, bukan karena apa yang mereka capai, tapi karena potensi luar biasa yang tidak pernah terwujud. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasi, biar kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Siapa lagi pemain yang kamu rasa jago tapi takdirnya begitu tragis? Tulis di kolom komentar, dan kita bakal bahas lebih lanjut.